saya Dr. Fierina Widiatuti Sumarno, saya anggota Jemaat Bahtera Kasih, dan saya bertugas di Puskesmas Semboopu, Kabupaten Goa. Saat ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, khususnya bahaya COVID-19 pada lansia, ibu hamil, anak, dan orang-orang dengan penyakit kronis. Apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2. Gejala COVID-19. Gejala umum yang terjadi pada COVID-19 yang biasa kita temukan pada pasien, yang pertama adalah demam, batuk kering, sesak, adanya rasa lelah, dan gejala-gejala lain yang mungkin timbul tapi tidak pada semua orang. Yang pertama adalah rasa nyeri dan sakit, ada hidung tersumbat, ada sakit kepala, ada gangguan mata atau mata merah, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera perasa dan penciuman, serta ruam pada kulit. Gejala-gejala tersebut itu bisa bersifat ringan dan bisa pula memberat. 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan kanker itu memiliki kemungkinan lebih serius gejalanya pada COVID-19. Tapi tidak tertutup kemungkinan siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang lebih serius. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah bahaya COVID-19 pada lansia. Jadi COVID-19 pada lansia itu menurut data tercatat tingkat kematian atau yang kita sebut case fatality rate-nya itu meningkat pada pertambahan usia. Jadi pada usia 50-69 tahun, case fatality rate-nya atau tingkat kematiannya itu adalah 0,3-1%. Sedangkan 70-79 tahun 2,95% dan 80-89 tahun mencapai 4,47%. Di sini dilihat bahwa pertambahan umur meningkatkan tingkat kematian dari COVID-19 tersebut. Dan mengapa lansia rentan untuk terkena COVID-19? Karena dengan pertambahan usia, tubuh itu akan mengalami proses penurunan. Baik itu proses penurunan pada fungsi organ, gerak maupun sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Sehingga tubuh itu tidak bekerja sesuai ketika kita masih muda. Sehingga apabila ada penyakit, orang lansia akan lebih gampang atau lebih rentan untuk terkena COVID-19 yang lebih parah. Sistem imun yang lemah tersebut ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan resiko COVID-19 pada lansia. Baik itu resiko terjadinya virus corona maupun resiko virus ini menimbulkan gangguan yang parah bahkan kematian. Yang kedua, bahaya COVID-19 pada pasien komorbid atau pasien dengan penyakit penyerta. Jadi menurut penelitian, dalam riset bahwa usia dan penyakit kronis, khususnya penyakit kardiovaskular atau jadi ketika terserang virus corona tersebut, kerusakan organ tersebut bisa menjadi lebih parah. Jadi gejala virus corona menjadi lebih berat. Beberapa penyakit kronis yang bisa saya kasih contoh, yang pertama, gangguan pernafasan kronis seperti PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis yang biasa pada orang-orang perokok. Yang kedua, asma. Itu sangat beresiko tinggi mengalami gejala yang parah ketika terinfeksi virus corona. Penderita tersebut bisa mengalami gangguan pernafasan berat seperti serangan asma, pneumonia atau gagal nafas. Yang kedua, penyakit kardiovaskular, jadi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, hipertensi, obesitas, itu memiliki kondisi jantung yang kurang baik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Yang ketiga, diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol lama-kelamaan dapat menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh dan kerusakan pada berbagai organ. Yang ketiga itu penyakit ginjal. Jadi menurut beberapa laporan, disebutkan bahwa sebagian penderita COVID juga mengalami gagal ginjal akut, padahal mereka tidak memiliki riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Dan yang terakhir, kanker. Kanker itu termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk terinfeksi virus corona dengan gejala berat. Karena sistem kekebalan tubuh pada penderita kanker tidak kuat dalam melawan infeksi. Lemahnya sistem kekebalan tubuh penderita kanker ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya gangguan pada sel darah putih atau efek samping dari kemoterapi. Yang ketiga, bahaya COVID-19 pada anak. Jadi Indonesia itu menurut data WHO merupakan angka tertinggi kematian anak di Asia Tenggara sebesar 2,5%.
Jadi data ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat COVID di Indonesia itu tinggi dan membuktikan bahwa tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap COVID-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja, itu tidak benar. Tanda dan gejala COVID-19 pada anak sebenarnya sulit dibedakan dari penyakit saluran pernafasan akibat penyebab lainnya karena sangat bervariasi, dari yang tanpa gejala sampai sesak nafas berat. Jadi gejala COVID-19 yang umum itu demam, kelemahan, nyeri kepala, dan nyeri otot. Gejala pada saluran pernafasan meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Penyakit saluran pernafasan menjadi berbahaya apabila menyerang paru-paru, yaitu menjadi radang paru-paru atau pneumonia. Jadi pada pneumonia berat anak mengalami distres pernafasan yang berat. Kadar oksigennya menurun, anak bisa sampai tidak mampu minum atau menyusu, penurunan kesadaran, dan kejang. Jadi distres pernafasan yang berat ini yang merupakan menjadi penyebab utama kematian pada pasien anak COVID-19. Bahaya COVID-19 pada ibu hamil. Jadi sebenarnya sampai sekarang para ahli masih mempelajari pengaruh COVID-19 atau infeksi virus corona pada ibu hamil. Namun, perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena virus corona dan lebih beresiko mengalami gejala penyakit yang berat dan fatal. Selain itu, demam tinggi yang terjadi akibat COVID-19 di trimester pertama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat lahir pada anak. Virus yang menyebabkan COVID-19 ini berasal dari golongan virus yang sama dengan virus yang kita kenal sebagai SARS dan MERS. Dan berdasarkan kejadian yang lalu, ibu hamil dengan SARS dan MERS juga beresiko lebih tinggi mengalami keguguran atau melahirkan bayi prematur. Jadi, jemaat yang merasa orang tua atau lansia, orang dengan penyakit kronis atau penyakit penyerta yang telah saya sebutkan tadi, ibu hamil dan anak, sebaiknya waspada terhadap COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan secara baik. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian penjelasan saya mengenai COVID-19. Terima kasih. Cek. Salam sejahtera bagi kita semua. Lilin Advent telah tiba, simbol harapan akan kedatangannya. Harapan untuk kehidupan kekal bersamanya, harapan untuk kehadiran damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia, harapan untuk selalu diberi kekuatan untuk melangkah dalam badai kehidupan. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Besti Laborita Panggabean. Akhirnya sampai juga. Lilin itu bersegera dinyalakan di tengah berbagai tanya dalam pikiran. Lilin itu bersegera dinyalakan di tengah rebahnya orang-orang pilihan. Lilin itu bersegera dinyalakan sekalipun dirundung dalam kesedihan. Lilin itu bersegera dinyalakan sekalipun hati penuh kecemasan. Akhirnya sampai juga lilin itu dinyalakan sebagai tanda sebuah harapan. Lilin itu dinyalakan sebagai tanda bahwa masa depan itu sungguh ada. Akhirnya sampai juga. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan menyalakan lilin pertama di Minggu Advent bersama sebagai tanda pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lilin kita nyalakan
Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Korintus 8 ayat 4 sebagai nats pembimbing, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu, ya Allah, Maha Kasih. Kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal, kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19 mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih besar
mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Demikianlah perintah hidup baru. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Hani. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong pada aku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Kini ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Tuhan, Kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku melihat Tuhan, Kau tolong diriku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang mengaruniakan kepada kami waktu untuk duduk bersama di hadapan Tuhan dalam persekutuan yang kudus ini, bersama juga dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kami hayati dalam kehidupan kami, untuk menguatkan meneguhkan iman percaya kami. Dalam kuasa pimpinan-Mu, Engkaulah kiranya Tuhan yang berfirman kepada kami dan memberikan kami hikmat pengertian akan firman-Mu, sehingga kami pun dapat menjalani hidup kami ini di dalam kehendak-Mu.
Kami percayakan waktu ini padamu ya Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat bertemu kembali jemaat sekalian, kiranya semuanya sehat. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 diberi tema memberi dengan sukarela. Memberi dengan sukarela. Saya mulai dari suatu pengantar tentang keadaan di sekitar kita. Banyak orang susah di sekitar kita. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Susah, menderita, bergumul. Tetapi tidak semua orang punya kepedulian dengan sesamanya yang menderita. Hanya sebagian kecil orang yang peduli, orang yang bersimpati, yang langsung terketuk hatinya untuk membantu orang susah. Nah, alasan mereka untuk tidak peduli, mereka katakan, saya juga susah kok. Saya juga kurang.
Nah kalau saya susah bagaimana saya bisa menolong orang lain? Kalau saya juga kurang bagaimana saya bisa menolong orang lain? Akhirnya dia tidak membantu. Nah ada juga yang mau memberi, tapi dia bilang, tunggu dulu ya, belum ada duit, tunggu dulu ya nanti. Dia mau tapi nantinya kapan enggak tahu juga gitu ya. Mungkin nanti setelah selesai baru gitu, terlambat. Ada juga yang mau memberi tetapi ada maunya, ingin dipuji, baik dia itu, lihat bantuannya, sumbangannya banyak, luar biasa orang itu katanya, ingin dipuji toh. Ada juga ingin membantu, dia beri bantuan karena ingin didengar. Nanti kalau aku ngomong apa-apa dengar ya, setuju ya, jangan bantah ya, ini aku sudah bantu loh ini, setuju ya, harus didengar dia. Nah ada juga yang mau membantu, ya ingin ngatur juga, saya sudah bantu, kalian harus ikut apa maunya saya, kalau tidak saya tarik bantuan. Dia membantu ada maunya. Tapi memang ada juga orang sama sekali nggak peka, nggak sensitif. Walaupun sudah dilihatnya itu orang-orang susah itu ya, tapi nggak terketuk sedikit pun hatinya, nggak sensitif gitu loh, mau menolong walaupun dia punya. Ada juga yang begitu. Jadi memang beragam gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, beragam pola pikir orang tentang membantu atau peduli dengan sesamanya. Ada yang mau dengan ikhlas, ada yang mau tapi ada maunya, ada yang mau tapi tunggu dulu, tapi ada juga yang sama sekali tidak tergerak. Nah, kita akan berbicara tentang bantuan, ya, membantu. Bantuan kepada jemaat Yerusalem. Jadi jemaat Yerusalem ini sedang mengalami penderitaan. Mereka susah hidupnya karena sedang dianiaya. Itu kan jemaat mula-mula gitu ya. Mereka tidak diterima oleh orang Yahudi, dianggap dia sebagai aliran sesat. Jadi harus dibasmi, dimusnahkan. Lalu kemudian oleh pemerintah Romawi pun tidak disenangi karena dianggap anti pemerintah. Jadi mereka ditekan begitulah, membuat mereka tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya. Mereka harus sembunyi, mereka dikejar-kejar, beribadah di gua supaya tidak dilihat orang gitu. Jadi memang terancam. Jadi ancaman itu membuat mereka pun ya tidak bisa makan gitu ya, tidak sejahtera. Mereka menderita. Nah, ini didengar. Berita ini didengar oleh jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ini lalu sepakat, ayo kita kumpul dana, kita kumpul-kumpul uang untuk membantu saudara kita yang di Yerusalem. Kasihan mereka katanya. Lalu mereka kumpul, banyak terkumpul. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat ini jemaat miskin. Tadi disampaikan bukan hanya miskin, sangat miskin. Catatannya sangat miskin. Selain sangat miskin, mereka juga sedang mengalami penganiayaan, penderitaan juga. Nah justru jemaat yang miskin ini punya hati gitu ya, mendengar, kasihan jemaat di Yerusalem itu menderita, mari kita bantu. Bantu. Yang dikumpulkan mereka melampaui harapan. Ya, Paulus katakan melampaui harapan. Mereka jemaat miskin, tapi mereka memberi dengan sukacita dari kemiskinannya, dan yang dikumpulkan itu melebihi dari harapan. Lalu dibawalah membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu catatan kita, ya kalau kita lihat tadi pengantar itu, memberi bantuan kepada orang susah, jangan tunggu kita punya banyak. Kita manusia ini gak pernah puas. Kita bilang masih kurang. Nah kalau kita tunggu-tunggu kita lebih, kapan? Karena sifat kita mengatakan masih kurang. Mungkin sampai mati pun kita gak bisa membantu karena masih kurang.
Jangan tunggu itu gitu ya. Jemaat Makedonia memberi dari kekurangannya, dibantu. Ketika dia sukarela tulus melebihi dari harapan. Paulus bilang, jangan dululah, lihat dulu latar belakang kehidupan jemaat. Tapi mereka memaksa Paulus untuk ikut. Mereka paksa, kami mau ikut bantu katanya. Dan dilaksanakan. Ini jemaat Makedonia begitu ya, memberi dari kekurangannya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara biasa ya, kalau orang susah, dia akan paham keadaan orang susah. Orang yang tidak pernah susah, belum tentu paham keadaan orang susah. Ini coba ya, kita hayati itu. Orang yang pernah hidup susah, dia mengerti bagaimana hidup orang susah. Dan hatinya tuh langsung jatuh gitu loh, ya kita bantu katanya. Tapi orang yang tidak pernah susah, belum tentu dia mengerti keadaan orang susah. Tertutup terus hatinya itu. Tidak sensitif. Nah ini jemaat susah. Ketika didengar saudaranya di Yerusalem susah, iya ayo kita bantu, kasihan mereka katanya. Langsung dibayangkan penderitaannya. Ya susahnya bagaimana, langsung ditarik itu ke dirinya, memang susah, mari kita bantu katanya. Jadi orang susah mengerti orang susah. Karena itu dia segera membantu. Itu jemaat Makedonia gitu ya. Bantuan mereka melebihi dari harapan. Lalu bagaimana dengan jemaat Korintus? Tujuan surat Paulus. Kita bandingkan ini ya. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya. Kalau kita baca dari 1 Korintus sampai 2 Korintus tentang jemaat Korintus ini luar biasa. Kalau mau dikatakan ini jemaat mapan. Dibandingkan Makedonia yang sangat miskin tadi. Mereka kaya dalam segala sesuatu kata Paulus tadi itu. Kekayaannya apa? Kaya iman. Beriman semua, hebat imannya. Ya. Kaya dalam perkataan. Oh, pintar semuanya bicara. Tentang Alkitab oke. Tentang menasihati oke. Tentang bahasa roh oke. Ya, hebat mereka semuanya. Juga dalam pengetahuan, ya, tentang apa mau ditanya bisa mereka menjawab. Mereka juga sungguh dalam membantu, punya kesungguhan, tapi nggak terrealisasi gitu ya, mau ngomong doang. Dalam kasih terhadap pelayanan rasul, mereka membantu para rasul, hebat mereka. Mapan secara ekonomi. Ini jemaat luar biasa Bapak Ibu, ya, jemaat besar dengan segala karunia yang dimiliki, hidup. Tetapi mereka hidup di dalam. Mereka sibuk ngurusin di dalam. Urusan karunia-karunia. Makanya banyak persoalan dihadapi di jemaat Korintus itu. Mereka sibuk, yang satu pintar ini, pintar itu, lalu berantem gitu loh. Itu jemaat Korintus. Paulus menilai mereka kaya dalam segala hal. Termasuk mapan secara ekonomi. Tetapi ternyata jemaat yang mapan ini tidak tergerak hatinya untuk membantu jemaat di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, gerakan membantu ini sudah 1 tahun. Berhenti di jemaat Korintus. Di jemaat Makedonia jalan. Bayangkan rencana membantu jemaat di Yerusalem 1 tahun tertunda. Cuma ngomong doang. Ayo bantu, kasihan katanya. Kan banyak begitu kita toh. Kasihan. Wah kasihan terus. Tetapi gerakannya gak ada gitu loh. Ini sama yang di jemaat ini. Kasihan katanya. 1 tahun berhenti. Lalu Paulus bilang nanti Titus mau disuruh untuk mengumpulkan. Terhenti karena apa? Tidak sensitif dengan saudaranya yang kesusahan. Mereka sibuk urusan di dalam. Pintar bicara lah, pintar berdoa lah, pintar bernubuat lah. Apalagi menafsirkan bahasa roh, pintar mereka. Tetapi ternyata tidak punya kepedulian terhadap saudaranya yang kesusahan. Tidak punya sensitivitas dengan jemaat yang mengalami penderitaan. Itu jemaat Korintus. 2 jemaat ya kita lihat ini ya. Makedonia dari kemiskinannya dia sukarela membantu. Ini jemaat kaya ini, tetapi tidak tergerak hatinya untuk membantu. Nah karena itu Paulus menasihati.
supaya jemaat Korintus ini menyelesaikan pengumpulan dana tersebut. Sudah 1 tahun kok tertunda. Selesaikanlah. Kumpulkan, selesaikan. Karena apa? Jemaat juga kaya dalam segala hal. Seharusnya mereka kaya juga dalam pelayanan kasih. Ini yang kurang di jemaat itu. Ya, pelayanan kasih. Mereka kaya dalam segala hal, tetapi tidak kaya dalam pelayanan kasih. Artinya tidak punya kemurahan hati. Kekayaan pelayanan kasih itu bukan terkait kita punya uang banyak lalu bagi-bagi. Tetapi kita punya kemurahan hati mendorong kita untuk membantu. Jadi kekayaan kemurahan hati inilah yang perlu dimiliki. Supaya dengan itu kita terdorong untuk membantu sesama. Nah kalau tidak murah hati, ya memang pelit terus dia. Hanya mikirin diri sendiri. Nah Paulus mencoba gitu ya, memperbandingkan gitu. Ini jemaat Makedonia loh, dia miskin loh, bisa membantu. Kok kamu gak bisa? Ini saya angkat ini bukan untuk mengingatkan, tapi supaya kamu lihat perbandingannya. Ada orang yang mau membantu dari kekurangannya. Nah, coba kamu jadikan itu sebagai contoh, kata Paulus. Kiranya itu menjadi gugahan kepada jemaat di Korintus, membantu. Lalu yang berikutnya ini poin pentingnya. Ketika membantu itu ada dasarnya. Kenapa orang Kristen harus melayani kasih, melakukan pelayanan kasih, bermurah hati? Karena Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah mau menjadi miskin, menjadi manusia yang miskin. Padahal dia Allah yang maha kaya, tapi dia menjadi miskin untuk kita supaya kita menjadi kaya. Mengapa orang Kristen harus melakukan pelayanan kasih? Karena kita sudah menerima kekayaan dari Allah yang mau menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu dasarnya. Dan ketika kita memberikan, ya jangan pikir saya kurang, saya nanti jatuh miskin dan sebagainya. Itulah yang diharapkan oleh Paulus supaya jemaat mengingat Kristus sudah mau menjadi miskin supaya kita kaya. Dan kemiskinannya itu dia tinggalkan loh kekayaan di sorga itu, menjadi manusia, bahkan mati mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita kaya dalam segala hal. Yang kita bayangkan kaya uang gitu ya. Tuhan mencukupkan semuanya kepada kita. Tapi kemurahan hati, kekayaan kemurahan hati itu mendorong kita untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang susah. Nah bagian relevansinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak orang di sekitar kita yang susah. Terlebih pada masa pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang PHK. Ada banyak orang akhirnya terima gaji setengah saja. Atau ya 25% atau tidak sama sekali. Itu kondisi yang kita alami. Tetapi walaupun kondisi itu demikian kita alami, coba jangan hanya lihat diri sendiri. Jangan lihat hanya diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Aduh kasihannya aku. Kami gak bisa lagi begini, gak bisa begitu. Coba lihat keluar. Keluar, lihat. Ada banyak orang susah di sana. Yang kalau kita bandingkan dengan diri kita, jauh lebih enak hidup kita. Nah kalau kita lihat keluar, iya banyak orang susah di sana. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dari keadaan saya yang susah ini. Walaupun saya susah, tapi saya bisa membantu. Itu tadi saya katakan, tidak perlu tunggu kita berlebih untuk membantu orang. Dalam keadaan susah pun, kita bisa membantu orang. Ya prinsipnya apa? Memberi dengan sukarela dan sukacita. Kita berikan dengan sukarela. Kalau sukarela, sukacita itu menjadi berkat yang luar biasa. Baik untuk kita, baik bagi orang yang menerimanya. Kita diajar tidak hanya meratapi diri. Tidak hanya melihat kekurangan diri. Tidak hanya melihat kesusahan diri, tapi lihat orang lain. Orang lain banyak susah. Dan itu membuat kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa sekarang begini gitu ya. Disyukuri. Dan kalaupun kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang lebih susah dari kita. Dari kesusahan kita itulah kita membantu. Dari keberadaan kita itu kita membantu. Sehingga bantuan kita itu pun kalau kita berikan dengan sukarela, dengan sukacita menjadi berkat
bagi orang tersebut. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika kita memberi, kita tidak berkekurangan. Justru Tuhan menambah-nambahkan kepada kita. Itu yang perlu kita pegang. Kita tidak berkekurangan, tapi sebaliknya Tuhan menambah-nambahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kaya, tetapi Engkau datang ke dunia ini menjadi miskin seperti kami manusia, agar kami menjadi kaya. Kekayaan kami itu adalah karunia-Mu yang harus kami bagikan kepada sesama kami di dalam kehidupan kami ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak hanya melihat diri kami, kebutuhan kami, kesusahan kami, kesengsaraan kami, tapi kami harus melihat keluar kepada orang lain yang justru di sana juga masih banyak yang lebih susah daripada kami. Karena itu kami diingatkan oleh Tuhan untuk memberikan apa yang bisa kami berikan kepada sesama kami. Dan kami percaya ketika kami memberikan bantuan kepada sesama kami yang susah, kami tidak berkekurangan. Sebaliknya, Tuhan menambah-nambahkan berkat-Mu kepada kami. Itulah pengalaman orang beriman. Dan kami mau memegang itu sebagai prinsip dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, memberi dengan sukacita dan kami tidak berkekurangan.
Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami semuanya. Keluarga yang kami bangun, di sana ada suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kiranya keluarga yang kami bangun ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami hadapi, tugas pekerjaan yang kami jalankan, rencana-rencana hidup yang kami hendak wujudkan, harapan cita-cita, semuanya Tuhan, kami percayakan kepadamu, pada kuasa-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang sudah merencanakan rancangan yang indah bagi keluarga kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Kepadamu kami menyerahkan semuanya, dan kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu, mewujudkan rancangan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami dalam kasih, memberikan contoh yang baik kepada mereka. Berkati anak-anak kami supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, memiliki masa depan yang baik, yang sehat, dan mereka jauh dari mara bahaya, dari godaan, dari pencobaan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka, sebab merekalah kebanggaan kami, harapan kami, dan masa depan kami. Kiranya kami orang tua sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kami dengan baik. Kami doakan orang tua kami, mereka yang sudah berjuang untuk kami, bersusah payah untuk menghidupi kami, menyekolahkan kami, mendidik kami. Dalam kuasa-Mu Tuhan sertai hidup mereka. Berikan kesehatan, panjang umur, sukacita menjalani hidup. Dan ajari kami anak-anak untuk selalu menghormati, mengasihi orang tua kami. Kami juga memohon Engkau memberkati Tuhan semua jemaat-Mu. Jemaat-Mu di Bahtera Kasih ini, baik yang ada di rumah maupun di gereja ini. Kiranya kuasa-Mu menyertai semua umat-Mu untuk tetap di dalam Tuhan. Tuhan memelihara iman percaya walaupun kami jarang bertemu dalam persekutuan. Tapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing kami untuk hidup di dalam iman dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah penyakit mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang kesusahan, yang sedang terluka, yang sedang marah, dan lain sebagainya atas keadaan, atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam kuasa-Mu Tuhan, sembuhkanlah hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran, usia perkawinan, juga keberhasilan-keberhasilan lainnya yang dialami. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita umat-Mu dengan berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan mereka dapat mempergunakan semua berkat dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan mensyukuri semua hal yang mereka terima di dalam kehidupan. Kami berdoa juga untuk semua perjalanan pelayanan dalam 1 minggu ke depan ini. Apapun yang dirancang untuk pelayanan, Tuhan berkatilah. Para presbiter yang bertugas, Tuhan berkatilah. Semua kegiatan perkat-perkat, Tuhan berkatilah. Apapun yang dikerjakan bagi pemeliharaan iman, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Dalam kuasa-Mu Tuhan, karuniakanlah kerukunan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Walaupun kami berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi biarlah kami menerima satu dengan yang lain dengan saling menghargai, bekerja sama membangun negeri ini. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Terkhusus Tuhan, situasi negeri kami yang masih dilanda oleh COVID-19. Kiranya Tuhan juga dalam kuasa-Mu melenyapkan virus corona. Tuhan memberikan juga kekuatan kesehatan panjang umur kepada semua para medis, aparat, semua pihak yang terlibat di dalam menanggulangi masalah COVID-19 ini. Dalam kasih karunia-Mu, Tuhan berkarya atas hidup mereka. Kami juga memohon padamu Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu berlaku atas kami sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian vokal solo dari Bapak Hani Selano. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa.
Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu padamu ya Tuhan. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun demikian, sebelum kita menjalankan persembahan, ada sedikit penyampaian yang ingin kami sampaikan, yaitu pada saat Bapak Ibu, pada saat kita memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur ke kotak yang telah disediakan di depan, untuk ketertiban maka kami mohon Bapak Ibu, jalur untuk ke kotak itu dimulai dari lorong tengah. Kemudian setelah memberikan kita keluar ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, nanti majelis yang akan menuntun Bapak Ibu untuk memberikan, yaitu mungkin dimulai dari deret yang paling depan, kemudian kita terus kedua, ketiga, dan sampai seterusnya ke belakang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita menyampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 3. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Jemaat, mari kita menyanyi pada baitnya yang ketiga. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa segala hal yang ada pada diri kami ini berasal daripada-Mu. Pengumpulan persembahan ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan, persepuluhan dan syukur kami ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami semua sebagai gereja-Mu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya antara di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Panggabean, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 6, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Ibu Angel Soekarno, dan Ibu Tri Christian. Persembahan pujian dari Bapak Hani Selano. Produksi siaran dari tim multimedia dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya di pagi hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir di jam ibadah pagi hari ini adalah laki-laki 24 orang dan perempuan 45 orang, total 69 orang. Perjamuan kudus di gereja disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa ibadah perjamuan kudus masa Adventus akan dilaksanakan pada hari tanggal 6 Desember tahun 2020 pada tempat dan jam ibadah sebagai berikut. Gereja Bahtera Kasih jam 6 pagi, jam 9 pagi secara live streaming, jam 16.30 atau setengah 5 petang, dan jam 19 malam. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut agar mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu
jam 8.30 sampai jam 17.00. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan via online dengan ibadah minggu tanggal 16 Desember 2020 secara live streaming pada jam ibadah jam 9 pagi. Bagi perjamuan kudus di rumah dan di rumah sakit, diharapkan mempersiapkan roti dan minuman yang mengandung anggur atau sirup anggur. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi Jemaat. Baptisan Kudus. Pelayanan Baptisan Kudus pada bulan Desember 2020 akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Desember tahun 2020 waktu pukul 9 pagi. Pastoral baptisan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Desember tahun 2020 waktu jam 10 pagi. Pendaftaran telah dimulai sampai dengan tanggal 17 Desember 2020. Untuk maksud tersebut dihimbau kepada seluruh keluarga yang akan membaptis anak-anaknya agar mengambil formulir isian di kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih pada setiap jam kerja. Demikian penyampaian untuk menjadi perhatian. Ibadah syukur tutup kegiatan tahun 2020 via online akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 2 Desember 2020 waktu jam 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei. Pelayan liturgi pelaksana harian Majelis Jemaat. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Febi Daulu. Persembahan pujian dari Monik Rumiap dan Ibu Naftalia Tulaseket. Bertempat di gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran Koordinator, Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 12, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelkat-Pelkat, dan Ketua Komisi-Komisi secara luring, dan anggota jemaat secara virtual, online atau daring pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai, Joem Rahman Palenkahu, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12 GPB Bahtera Kasih Makassar, dengan Tanti Misela Samahati, anggota Jemaat GPB Betania Makassar. Nikah pada Sabtu 5 Desember 2020 jam 14.00, bertempat di GPB Jemaat Betania Jalan Sungai Nuri nomor 1 Makassar. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Christmas Inline Hope Chapter 1 secara online atau virtual. Panitia pelaksana perayaan Natal tahun 2020 GPB Jemaat Bahtera Kasih akan mengadakan acara Christmas Inline Hope Chapter 1 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 5 Desember 2020 jam 19 sampai selesai menggunakan media kanal YouTube GPB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat secara virtual atau online pada acara tersebut. Yang ketiga, bidang Infokom dan Litbang, informasi usaha warga jemaat. Dalam rangka pengembangan ekonomi warga jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih, maka kami menghimbau dukungan dari seluruh warga jemaat pada informasi usaha warga jemaat yang tertera pada Warta Jemaat halaman 10 dan 11. Atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih. Lowongan kerja. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa kantor Majelis Jemaat saat ini membutuhkan 1 orang tenaga supir atau driver dengan persyaratan. Yang pertama telah dibaptis dan sidi, berumur minimal 18 tahun atau maksimal 35 tahun, berijazah SMA atau sederajat, memiliki KTP, memiliki surat izin mengemudi A atau SIM A, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
bagi yang berminat agar mengajukan surat lamaran pekerjaan ke kantor Majelis Jemaat selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2020 jam 17.00 yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar dan berkas-berkas persyaratan tersebut di atas pada poin 1 dan 8. Poin 1 sampai dengan 8. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 28 November 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Demikian Warta Jemaat. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita setiap hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.